Assalamualaikum guys, kembali lagi di Spacescape. Salam kemas. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat, dilancarkan segala rezekinya, amin. Sip, gitu ya teman-teman. Jadi tetap semangat untuk bikin aquascape-nya. Walaupun pemula, saya dulu pernah jadi pemula. Jadi banyak yang nggak tahu ya bahwa aquascape ternyata gampang ya gampang, susah ya susah. Gampang susah ya. Jadi tetap semangat, jangan menyerah, jangan putus asa, cari tahu dan benar-benar harus pengen tahu gimana untuk menghidupkan tanaman, untuk membentuk ekosistem. Aquascape kan membentuk ekosistem dalam air ya. Jadi aquascape itu seni menata tanaman dalam air. Wow. Air sebenarnya. Jadi membentuk ekosistem dalam air. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan membahas terbentuknya ekosistem yang sempurna dan tanaman happy semuanya. Di sini ada contoh tanaman yang high CO2. Ada beberapa yang medium, ada yang muda juga, tapi rata-rata medium high CO2 gitu ya teman-teman. Kayak gini. Bagus kan? Warnanya lebih warna-warni gitu ya teman-teman. Kalau high CO2 ya. Lebih warna-warni, terus ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang pink, ada yang oranye, ada yang hijau pupus, ada keputihan gitu. Gitu ya teman-teman. Ini nanti saya jelaskan gimana kok bisa benar-benar sukses untuk yang high CO2 ya teman-teman. Sebenarnya di sini ada lampu yang high sebenarnya, cuman lagi rusak. Belum saya benerin karena yang pertama itu pakai lampu HPL ya, jadi rakitan sendiri. Jadi sekarang saya ganti sementara dulu untuk lampunya pakai merek Candila. Nah, itu udah banyak di pasaran dan bagus sekali juga, cuman untuk ukuran 60 cm. Ini kan ukuran, sorry ada yang jatuh. Ini ukuran sebenarnya untuk 50 ke 60 cm. Ini salah ukuran saya belinya. Jadi harusnya yang ukuran 60 ke 70 ya, kayak gitu ya. Jadi harus pas gitu ya. Begini ya teman-teman. Yang Candilanya seri S, ini yang seri S ya. Ini udah bagus, cuman kurang high ya untuk tanaman high. Tapi cukup lumayan lah. Jadi kalau lebih high lagi nanti warnanya di sini lebih merah dan lebih menyala ya apa-apanya ya. Saya yang merah banget, merah merona, terus yang pink banget, yang oranye lebih ke pink-pinkan, lebih bagus. Terus yang hijau tetap stabil, jadi kayak hijaunya lebih menyala gitu. Itu ya teman-teman, tanaman high CO2. Nah ini kemarin sebelumnya ceritanya itu CO2 nya habis, udah lama belum tak isi, jadi sistemnya sering ganti air. Kalau yang tanaman yang high CO2 ini, jadi untuk sistem ganti airnya itu hampir setiap hari ya teman-teman, malah tambah ribet. 50% ya pergantiannya, karena kebutuhan CO2 nya tinggi kayak gitu ya teman-teman. Kalau tanaman-tanaman yang high ya, jadi sering ganti airnya itu hampir setiap hari 50%, karena pergantian air baru CO2 alami dari air baru gitu ya. Terus ini ada beberapa hari ini sudah saya kasih CO2 dan sekarang ada kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Ini yang saya tunggu-tunggu dan saya kangenin, itu ada berfotosintesis teman-teman. Proses fotosintesisnya itu sempurna sekali kalau ada CO2. Saya pakai CO2 tabung di sebelah sana, nanti tak lihatin ya videonya. Ada CO2 tabung, itu sangat awet sekali. Emang harganya mahal
ya sekitar 1 juta lebihan lah, paling 1.500.000, tergantung mereknya, regulatornya, atau kalau pingin murah cari yang second bagus. Nah, kenapa kok harganya segitu dan fungsinya itu sangat hemat sih sebenarnya. Pakai CO2 tabung itu sangat hemat, karena saya pakai CO2 tabung itu untuk satu akuarium ini bisa hampir 2 tahun ya teman-teman habisnya, kalau tidak bocor. Hampir 2 tahun itu irit banget dan sangat benar-benar efisien ya teman-teman, dan hasilnya maksimal sekali. Kalau untuk CO2 DIY emang murah, cuman kadang kalau takarannya nggak pas bisa meledak. Dem. Aduh, berarti. Dan yang kedua lagi, CO2 DIY itu kekurangannya habisnya cepet, bisa 1 minggu. Kalau untuk botol kecil citrus soda bisa 1 minggu habis. Kalau yang ragi gula hampir sama, tapi lebih agak awet ya kalau ragi gula. Dan ada lagi jenis CO2 yang pakai agar-agar, itu lebih awet ya sebenarnya. Katanya youtuber yang sudah review itu 50 hari sampai 60 hari katanya, tapi saya belum nyoba ya. Nanti saya next, kapan nanti saya bikin videonya CO2 DIY yang pakai agar-agar. Oke, kembali ke topik permasalahannya. Kembali ke topik, bukan masalah ya, malah kabar gembira. Kabar gembiranya gimana sih teman-teman? Ini di sini maksimal semua, warnanya udah mulai muncul karena dalam 3 hari ini sudah saya kasih CO2 ya, sudah mulai muncul warnanya. Dan paling gembira lagi itu perlingnya itu hampir semuanya rata ya teman-teman. Aku senang sekali, itu yang saya kangenin karena udah lama nggak tak isi CO2 gitu. Kalau sering ganti air emang perling, tapi rata-rata perlingnya itu ada yang palsu ya teman-teman. Ada yang perling asli itu biasanya muncul dari daunnya, tuh kayak gitu, gelembung-gelembung gitu. Kalau nggak tahu perling itu keluar gelembung dari daunnya. Yang perling palsunya itu biasanya nempel di daun-daunnya tok, kayak bulat apa kayak apa namanya, kayak gelembung-gelembung gitu, nempel tok gitu. Itu palsu. Kenapa palsu? Kalau dari sering ganti air, misalnya air baru langsung ya. Kenapa palsu? Itu karena ada udara yang terjebak ya, kayak gitu aja. Kalau yang asli itu yang keluar dari daunnya gitu. Nah, kalau yang pakai CO2 itu ada yang nempel di daunnya, gelembungnya itu ada yang keluar dari daunnya, itu asli, itu bukan fake. Kayak gitu ya teman. Nanti saya kasih lebih jelas sih, begitu segarnya tanaman-tanaman yang high CO2 kalau udah full fotosintesis dan benar-benar makan nutrisi dari CO2. Ini ibarat CO2 itu bahan bakar, terus cahaya itu apa namanya, pemicu apinya untuk memasak. Terus nutrisi itu bahan mentah makanan yang belum dimasak, jadi dijadiin satu, akhirnya jadi bahan makanan untuk tanamannya kalau udah matang. Bahan makannya ini udah matang, dimakan untuk tanaman, dimakan tanamannya. Terus akhirnya tanamannya mengeluarkan O2. O2 itu apa sih? O2 itu oksigen ya teman-teman. Ini berulang kali saya ulang-ulang di video-video sebelumnya kayak gini. Sering aku ngomong kayak gini biar teman-teman para pemula itu paham bahwa tanaman itu butuh CO2. CO2 itu apa? Karbon dioksida untuk proses fotosintesis tanaman melalui cahaya dan nutrisi ya, kayak gitu teman-teman ya, diinget.
dan menghasilkan O2 buat ikan. Jadi tanamannya seneng, ikannya seneng. Itulah terbentuknya ekosistem. Jadi ada juga bakteri. Bakteri itu untuk mengurai kotoran apa namanya, kotoran ikan, terus daun-daun yang mati itu terurai. Makanya awal tanam biasanya ada bakteri starter. Nah, itu ya, itu penting itu untuk awal tanam, bakteri starter dan rumah bakteri. Rumah bakteri itu fungsinya apa? Untuk rumahnya bakteri, emang untuk rongga-rongga rumah bakteri untuk berkembang biaknya biar lebih banyak gitu, biar nggak terlalu menekan banget, ada rongga-rongga di situ. Nah, itu. Jadi terurainya kotoran atau amonia itu akan menjadi humus untuk tambahan nutrisi akar ini tuh teman-teman. Wow. Jadi hidupnya bisa lama, bisa tahunan kalau sudah apa namanya, dipelihara dengan baik kayak gitu teman-teman. Oke, langsung aja ke videonya biar lebih jelas. Saya deketin nanti ya, saya deketin gimana sih kok bisa segar kayak gimana. Oke, sip. Oke, ini penampakannya teman-teman. Tanamannya sudah berfotosintesis, keluar gelembung-gelembung ya, dan segar sekali. Di sini saya deketin yang jenis tanaman rotala. Nah, ini bukti kalau ada gelembung-gelembungnya ya. Tuh, keluar tutup. Nah, ini segar banget. Dan ini ada jenis rotala hara yang gelembung-gelembungnya segar banget ini. Ini O2 nya keluar semua ya teman-teman. Nah, ini pucuknya udah bagus. Nah, yang di bawah itu kan kurang bagus karena kemarin kan kekurangan CO2 ya. Nah, sekarang sudah mulai bernafas lagi. Gitu ya teman-teman. Nah, tuh ini seger banget, seneng aku sekarang ini ya, bisa megah dia untuk bernafas ya. Nah, liatin yang lain. Di sini ada jenis apa sih namanya, lupa. Lobelia cardinalis. Nah, ini keluar gelembung dikit-dikit. Nah, tuk. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jos banget. Nah, ini rotalanya bagus. Terus kabombanya juga gitu. Berfotosintesis semua ya. Keren. Gitu ya teman-teman. Nah, oke, lanjut ke CO2 nya mana? CO2 nya tak taruh belakang ya teman-teman. Bentar. Nah, di belakang itu. Nah, itu tak sembunyiin. Nah, nanti kalau masang CO2 kayak gini ya teman-teman, harus kena arus biar CO2 itu terlarut ya. Dan juga apa namanya, kipas itu penting ya, kipas aquascape yang di atas itu ada kotor, maaf. Belum dibersihin. Itu untuk menurunkan suhu biar CO2 itu lebih maksimal untuk terlarutnya. Jadi CO2 itu kalau kondisi suhunya panas itu kurang maksimal untuk terlarutnya ya teman. Kayak gitu teman ya. Tuh, kabur kayak gitu ya. Nah, ini contoh aquascape apa jualan saya yang apa namanya, yang tanaman yang high CO ya. Jadi kayak gitu teman-teman, ini udah maksimal semua, bagus. Cukup senang sekali saya untuk lihat kondisi seperti ini. Udah lama sekali kangen, dan ini benar-benar maksimal untuk fotosintesisnya ya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sip. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula yang baru main aquascape, dan biar tahu juga bukan yang low CO aja, tapi saya kasih pertunjukan. Saya kasih contoh untuk tanaman yang high CO ya. Itu cukup bagus sebenarnya
cuman perawatannya emang lumayan susah. Cuman kalau nggak belajar ya nggak tahu ya, benar-benar harus belajar, tanya-tanya ke saya juga bisa, ke teman-teman yang sudah paham juga bisa untuk belajar tentang aquascape yang HCO ya gitu teman-teman. Aku koyok roto ngantuk mikirnya tell me nah gitu teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa tonton video-video berikutnya yang lebih menarik tentang aquascape, apapun tentang aquascape. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel Spacescape untuk lebih maju ke depannya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua. Subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya. Salam teles kebas.